Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Agung Muhtar, NIM 105170365, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, UIN STS Jambi, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan mengenai kerugian negara dan lain-lain. Yang pertama mengenai kerugian negara. Dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Adapun faktor-faktor yang penyebab timbulnya kerugian keuangan negara tersebut dikaji dalam aspek hukum. Kerugian negara berada dalam ranah hukum publik, seperti hukum keuangan negara dan hukum pidana. Ini memiliki substansi yang berbeda, tetapi tetap pada tujuan yang sama, berupa menempatkan keuangan negara dalam kedudukan normal. Timbulnya kerugian negara menurut Yunus Hussein sangat berkaitan dengan transaksi seperti transaksi barang dan jasa, transaksi yang berkaitan dengan utang piutang, dan transaksi yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan. Joko Sumaryanto mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan terjadinya kerugian negara yang menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara. Antara lain, yang pertama, terdapat pengadaan barang dan harga-harga yang tidak wajar karena terlalu jauh dari harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau dengan harga yang sewajarnya. Yang kedua, harga pengadaan barang dan jasa wajar, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan negara. Yang ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar. Yang keempat, kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan. Baiklah, berikutnya mengenai dana siluman anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta yang dijelaskan oleh Ahok pada tahun 2014. Di sini berbicara mengenai dana siluman, ada beberapa penjelasan mengenai pengertian kata-kata yang diungkapkan oleh Ahok. Direktur Centre of Budget Analysis, Ucok Sky Hadafi, menjelaskan ada dua pengertian umum terkait dana siluman. Penjelasan pertama adalah dana siluman bisa diartikan sebagai dana yang disisipkan oleh para anggota DPR sebuah provinsi kepada APBD mereka dengan maksud untuk memenuhi kepentingan mereka, atau bahasa kasarnya dititipkan oleh anggota dewan. Penjelasan kedua yang dijelaskan oleh Ucok adalah dana siluman muncul saat APBD telah disetujui oleh DPRD dan Pemprov dengan sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Tetapi secara tiba-tiba, program-program baru yang tidak ada dalam APBD dimasukkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Jadi saat sudah disahkan, tiba-tiba program dimasukkan lagi. Model dana siluman pada pembahasan APBD sudah menjadi modus di banyak daerah, bahkan tingkat nasional. Hal ini terjadi karena persekongkolan antara legislatif dan yudikatif dalam kompromi pemulusan anggaran. Kasus yang berada di DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu itu berbanding terbalik, di mana Pemprov DKI ataupun gubernur tidak mau berkompromi dengan para oknum. Proses transparansi dalam pembahasan APBD ataupun APBN sangatlah penting. Rapat seharusnya dilakukan secara terbuka. Hal itu karena di dalamnya terjadi kesepakatan antara DPRD dan Pemda yang seharusnya diketahui publik. Misalnya mengupload di YouTube atau media sosial lainnya tentang suasana, proses, dan hasil rapat. Dalam hal ini, karena kebijakan APBD yang seharusnya tidak menjadi rahasia daerah,
melainkan domain kebijakan publik, di mana publik juga menyumbang dalam prosesnya. Salah satu instrumen dengan sistem e-budgeting adalah model pengawasan dalam pembahasan anggaran. Pada sistem e-budgeting dapat diketahui apa saja yang menjadi usulan dan kesepakatan dalam program yang telah dirumuskan, serta siapa yang mengusulkan kebijakan tersebut. Sistem ini bukan hanya menjadi keuntungan bagi Pemda, bagi DPRD pun sistem ini mempermudah fungsi pengawasan pada proses. Modus praktik korupsi sudah dimulai saat proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini tertuang dalam program fiktif, objek penerimaan program fiktif, dan penerimaan daerah. Karena itu, kasus yang terjadi di DKI Jakarta adalah kaptur dari proses penganggaran yang ada di Indonesia, yang saat ini atau selama ini merugikan negara dan rakyat. Karena proses penganggaran adalah proses politik, kepentingan untuk mendapatkan rente guna mengembalikan modal politik kemungkinan terjadi karena Menteri Dalam Negeri harus tegas menggunakan kewenangannya dalam mendorong birokrasi Pemda yang baik. Pada kasus DKI, segala tendensi harus dapat dilaporkan ke penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti. Inilah soal nomor 3 mengenai pengelolaan keuangan pada masa pandemi COVID-19. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas umum, asas kesatuan, dan asas spesialisasi, maupun asas-asas sebagai pencerminan best practice atau penerapan kaidah-kaidah yang baik. Dalam pengelolaan keuangan negara, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasinya, penganggaran dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Adapun ketika pemimpin harus melakukan perencanaan yang baik, perencanaan meliputi pertama mengevaluasi kondisi keuangan negara saat ini, kedua menyusun tujuan-tujuan keuangan negara, ketiga menyusun tujuan-tujuan penting ataupun alternatif yang akan dibuat. Setelah perencanaan itu pelaksanaan. Pelaksanaan haruslah sesuai dengan isi perencanaan. Setelah perencanaan baik pelaksanaan, berikutnya adalah pengawasan. Segala kegiatan-kegiatan menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. Untuk menyangga anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.